Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita dan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga yang sedang sakit diberikan kesehatan, dan semoga semuanya kalian juga diberikan kesehatan sampai nanti kalian bisa menjanda lulusan SMK Negeri 1 Binong, sampai nanti ujian dan lulus mendapatkan ijazah di SMK Negeri 1 Binong. Oke, ya. Seperti biasa dipimpin doa dulu sama KM, boleh? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing berdoa. Doa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Tapi biar mempersingkat waktu, yang tidak hadir siapa? Erlina, kemana Erlina? Izin. Terus siapa lagi? Sudah. Namanya berpengalamannya Jepang. Oh, Peri Jepang ya? Kelas ya, Pak. Oh iya, kelas Jepang ya. Berarti hanya Erlina saja ya, hari ini ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali setelah minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yaitu meneladani peran ulama kiai khususnya di tanah Jawa, kemarin tentang wali songo. Dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang peran ulama dan juga sejarah perkembangan Islam di negara kita, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ada yang tahu Islam pertama kali datang ke Indonesia itu di daerah mana? Di daerah mana? Daerah Binong. Daerah mana? Cuk yang jawab Aceh. Oke, yang betul adalah di daerah Aceh. Itu ya, di daerah Aceh dan di
bangsa Indonesia kala itu. Awalnya, bangsa Indonesia hanya menganut kepercayaan animisme atau pemujian terhadap roh leluhur dan dinamisme atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan magis sehingga perlu dikultuskan dan dikeramatkan. Nah, jangan Akibat dulu ya. atraksi itu, Mbah-mbah akhirnya Hindu Buddha dinamisme. sebagai agama berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa pun masuk dan berkembang di tanah air. Diperkirakan ajaran Hindu Buddha masuk ke tanah air sekitar abad kedua Masehi. Sejak itu, tidak sedikit dari nenek moyang kita melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa. Artefak keagamaan berupa bangunan dan ladang pun dibuat untuk itu. Bangunan candi pun tersebar di berbagai wilayah dengan arca-arcanya, prasasti dan kitab-kitab. Proses masuknya Islam ke tanah air hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina yang menggambarkan tentang itu. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Kita mulai dari teori Arab. Nah, ini teori masuknya Islam ya. Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah, mulai abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Oke ya, setelah mengenal video tersebut, kita jadi tahu ya, sebelum Islam datang ke Indonesia, berarti negara-negara kita, masyarakat di Nusantara itu menganutnya bukan agama Islam, tapi tadi apa? Animisme dan kerajaan. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu membuat presentasi tentang macam-macam kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam kan ada Sumatera Pasai, Kerajaan Demak, boleh seperti itu ya. Disingkat saja
Kesultanan Cirebon ya, di bawah kepemimpinan kalau tidak salah kalau Kesultanan Cirebon itu ada Wali Songo, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah ini juga berbaur ataupun hampir sama materinya dengan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita signifikannya kepada kiai ulama dan Wali Songo. Nah kalau sekarang perkembangan sejarah Islam di Indonesia lebih spesifiknya yaitu kepada kerajaan Islam di Indonesia. Tadi ya sebelum Islam datang ke Indonesia itu tadi apa? Negara kita Nusantara itu banyak yang menyembah animisme, terus juga kerajaan Hindu atau agama Hindu dan agama Buddha. Lalu Islam tuh ada 4 teori. Kali teori apa saja sih? Gujarat. Betul. Jadi ada 4 ya. Teori Arab, teori Gujarat, teori Cina, dan teori Persia. Nah, itu. Dan sekarang kita sampai hari ini masih memeluk agama Islam ya, masih memeluk agama Islam dan mudah-mudahan kita menjadi agama Islam yang rahmatan lil alamin. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya tentang sejarah perkembangan Islam? Pasti negara kita kalau tidak ada kiai ulama dan tidak ada kerajaan Islam, mungkin hari ini Allah alam apakah Islam ada di Indonesia atau enggak. Dan sekarang perlu diketahui Islam yang paling banyak itu adalah di negara kita karena penduduknya juga banyak ya. Nah seperti itu. Nah kalau tidak ada yang ditanyakan cukup sekian saja ya karena waktunya sudah habis. Silahkan ditutup doa oleh KM. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di depan kita bisa bertemu kembali dan juga kalian sehat